Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer, jumpa lagi dengan saya Shugi di channel Fosalgo. Pada video-video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang array, khususnya tentang array multidimensi. Jadi kita akan membahas tentang array 2D untuk yang bertipe integer seperti ini. Kemudian array 2D yang bertipe double. Kemudian ada juga array 2D yang panjang atau jumlah kolom tiap barisnya berbeda. Jadi pada baris pertama kolomnya sebanyak 7, baris kedua sebanyak 4, baris ketiga sebanyak 6, baris keempat sebanyak 3 kolom. Kemudian kita akan membahas juga tentang array yang berisi karakter seperti ini atau string yang nilainya digenerate melalui logika program. Kemudian terakhir di array multidimensi ini kita akan membahas tentang array 3 dimensi. Jadi ini adalah array 3 dimensi, terdiri dari baris, kolom, dan ada layernya. Jadi ada 3 lapisan ini. Ini lapisan pertama yang warna merah, kemudian warna biru ini lapisan kedua, warna hijau lapisan kedua, kemudian yang warna biru lapisan ketiga. Ini biasa diimplementasikan pada kanal atau channel warna di image ya, di gambar ada channel red, green, dan blue. Jadi ada 3 lapisan. Oke, baik, untuk video pertama mungkin kita akan bahas dulu tentang array integer. Kita langsung ke NetBeans. Kita buka NetBeans-nya. Jadi pertama kita buat kelas dulu. Di package yang lalu sudah kita buat ya untuk pembahasan array dan vektor. Kita buat kelas dulu di sini, klik kanan new class. Kita beri nama kelasnya latihan array vektor 011 finish. Kemudian kita hapus ini komentarnya, ya. Di sini kita buat method main public static void main. Kalau di NetBeans shortcutnya itu pakai PSVM, kemudian tekan tombol tab di keyboard, atau teman-teman bisa klikkan secara langsung ini public static void main string AR, guys. Ya, kemudian untuk membuat arraynya, kita lihat lagi sini arraynya. Nama arraynya adalah ARR2D kemudian 1. Jadi ini array 2D kita yang pertama. Kita beri nama ARR2D 1. Jadi nama array kita nanti adalah ARR2D 1. Kemudian kita lihat tipenya di sini. Tipenya adalah integer. Dia 2 dimensi. Jadi cara deklarasikan kalau array 2 dimensi yang tipenya integer seperti ini. Kita buat terus dulu nama variabelnya int integer 2 dimensi, berarti pakai 2 kurung siku, 2 pasang ya. Seperti ini. Kemudian titik koma. Oke. Jadi dia pakai seperti ini, integer. Arraynya 2 dimensi berarti pakai 2 pasang kurung siku. Kemudian ARR2D 1 nama variabel arraynya. Selanjutnya kalau kita mau set ukurannya, bisa lakukan dengan cara ini. Kita lihat ukurannya ya. Jadi jumlah barisnya, jadi dia diawali dengan jumlah baris. Barisnya ada 4, dimulai dari 0 sampai 3. Kolomnya ada 7 dari 0 sampai 6 ya. Kita kembali kemari, berarti nanti kita bisa inisialisasi seperti ini. ARR2D 1 sama dengan new integer, jumlah barisnya adalah 4, jumlah kolomnya 7, titik koma. Kita cek sekali lagi, jumlah barisnya ada 4, kemudian jumlah kolomnya ini ada 7 ya. 0 sampai 6 itu 7. Lihat maksud saya ini, yang ini 0 sampai 6 7, barisnya ada 3, ada 4, 0 sampai 3 ada 4. Kemudian untuk memasukkan nilainya, jadi untuk memasukkan nilai ke dalam array itu kita bisa tuliskan seperti ini pakai indeksnya ARR2D 1 nama arraynya. Kemudian kita buat kurung siku untuk barisnya pertama ya. Jadi pada baris 0, kolom ke 0 juga,
itu nilainya sama dengan, ya kita lihat di sini di Excelnya, nilainya adalah 8, sama dengan 8 ya. Ya, saya mau isi per baris, berarti saya copy ini. Saya mau isinya dia per baris. Di sini nanti kolom 1. Kolom 1 itu nilainya adalah 5. Bisa saya geser saja ke bawah ini. Kolom 1 isinya 5, sama dengan 5. Kemudian saya copy paste lagi. Kolom kedua, saya masih di baris pertama ya. Ini saya bekerja di sini. Saya bekerja di sini, baris pertama. Ini kolom kedua, isinya 3. Oke, saya akan skip ini. Saya akan skip untuk isi per baris. Jadi nanti saya isi ini untuk baris pertama. Saya skip. Jadi ini adalah kode saya untuk baris pertama. Untuk baris pertama seperti ini. Baris ini menyatakan baris ya, yang bagian pertama di kurung siku pertama menyatakan barisnya, yang kurung siku kedua yang menyatakan kolomnya. Jadi baris pertama isinya 8539412. Kita lihat di Excel. 8539412 ini baris pertama. Ya, untuk baris kedua sama, caranya sama. Jadi sisa yang kolomnya ini diganti. Sisa kolomnya ini diganti. Jadi barisnya diganti ya. Jadi sebenarnya saya bisa copy seperti ini, kemudian saya ganti nilainya. Untuk baris kedua. Untuk baris kedua saya gantinya jadi 1 semua. 1 1 1 1 1. Kemudian nilainya saya sesuaikan. Baris kedua itu isinya pertama ada 15, kemudian 7, kemudian 6, kemudian 8, kemudian 2, kemudian 4, kemudian 3. Oke, seperti ini. Untuk baris 2 dan 3 ini bisa saya skip dulu, saya akan ketikkan dia secara manual. Oke, jadi subscribe-nya sudah saya ketikkan manual semua, lengkap. Sudah saya ketikkan dengan lengkap. Jadi ini untuk baris pertama, kemudian baris kedua, ini untuk baris ketiga, ini baris keempat. Saya scroll lagi pelan-pelan dari bagian awal. Deklarasi variabel arraynya, kemudian inisialisasi ukuran arraynya 4x7, 4 baris 7 kolom ya. Bisa saya kasih komentar di sini. 4 baris, 7 kolom. Kemudian saya isikan nilainya seperti ini. Oke, selesai. Jadi ini sudah ada isinya, sudah ada nilainya di dalam array. Kemudian untuk mencetak nilai arraynya, kita bisa pakai looping for integer i sama dengan 0 sampai dan selama i, ya ini supaya dinamis pakai size dari arraynya ya, dan selama i lebih kecil dari, dan selama i lebih kecil daripada arr2d 1.len. Kemudian increment i-nya adalah plus. Kemudian buka kurung kurawal. Jadi triknya kalau buka kurung kurawal begini langsung enter saja supaya kita dibuatkan balasannya. Ya, ini dibuatkan balasannya. Di sini langsung ketikkan kode lagi. Ikuti saya indentnya. For integer j untuk barisnya ya. For integer j sama dengan 0 untuk kolomnya. Kemudian dan selama j lebih kecil dari, ya ini harus hati-hati. Di sini saya gunakan supaya dia dinamis juga, mengikuti banyaknya baris. Ini nanti berguna kalau kita bikin array yang jumlah kolomnya tidak sama ya untuk tiap barisnya. arr2d 1, kemudian buka kurung siku, ini menyatakan baris i dot length, artinya banyaknya kolom pada baris i, ini menyatakan banyaknya kolom pada baris i. Dan selama j lebih kecil dari banyaknya kolom pada baris i. Kenapa tidak pakai sama dengan? Karena indeks array itu dimulai dari 0 dan ini panjangnya
banyaknya kolom dikurang satu ya. Kalau kita pakai sama dengan dia akan error. Errornya itu adalah error index out of bound exception, karena dia mencoba mengakses array yang indeksnya di luar dari indeks array yang ada. Kemudian pakai J++. Kemudian buka kurung perawal, enter. Ya di sini kita cetak nilai arraynya. Pakai sort, tab, hilangkan spasinya. Hilangkan ln-nya maksud saya. Kemudian tulis nama arraynya di sini. ARR2D1, ARR2D yang pertama. Kemudian buka kurung siku. Ya, untuk kurung siku yang pertama kita isi dengan indeks dari barisnya. Indeks barisnya adalah I. Kemudian indeks kolomnya adalah J. Seperti ini. Kemudian supaya dia ada pemisahnya sedikit antar nilai nanti yang dicetak, antar value atau nilai elemennya, saya buatkan spasi, satu spasi saja seperti ini. Oke, kemudian saya run file. Ya, hasilnya adalah seperti ini. Dia cetak semua nilainya ya. Ini sebenarnya sudah benar 853, tapi dia tidak membuat pemisah baris. Jadi kalau harusnya kan kalau selesai satu baris ini, selesai satu baris harusnya dia enter dulu terus cetak lagi baris berikutnya ya. Di sini selesai, enter, cetak lagi baris berikutnya. Ya, untuk supaya dia bisa enter setiap satu baris tercetak, kita lihat dulu perintah untuk mencetak barisnya adalah ini ya, yang for yang di dalam ini, for J ini untuk mencetak barisnya. Jadi setelah ini selesai, kita berikan dia perintah enter. Perintah enternya gampang, pakai sort saja. Kemudian kosong, tidak usah diisi apa-apa. Sort system out print, tapi pakai ln ya, system out print line. Kemudian kosong saya di sini. Ini supaya dia melakukan enter jika selesai menulis satu baris. Kemudian setelah dia enter, dia tulis lagi baris berikutnya ya. Coba kita run. Oke, hasilnya seperti ini. 853941. Kita lihat dulu di Excelnya. 853941. Kemudian 157682. 157682. Oke. Jadi ini sudah tercetak untuk array 2 dimensi. Kemudian kalau kita mau buat diinisialisasi pakai kurung perawal seperti pada array-array yang sebelumnya juga sebenarnya bisa ya. Itu akan kita bahas pada materi berikutnya. Kita gabungkan dengan pembahasan array 2 dimensi untuk tipe double. Saya perlihatkan sekali lagi kodenya dari atas, baris pertama sampai ke 18, kemudian baris 14, 16 sampai baris 33, baris 31 sampai ke baris 48, selesai 49 baris. Oke, baiklah, untuk video array 2 dimensi yang pertama saya cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada materi tentang video array 2 dimensi dengan tipe double. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.